Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan saya berikan kesempatan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Gantian, siapa? Ayo, yang lain. Satria. Oke, silakan Satria maju ke depan. Sat, coba Sat, sini Sat. Satria sini. Oke. Yuk. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Berarti kita bisa memulai pembelajaran pada siang hari ini. Oh ya, ada yang tidak masuk gak? Siapa? Radit. Oh, Azam tadi kan izin rapat. Terus Radit ya yang tidak masuk ya? Oke, Radit. Sebentar, Radit. Absen? Oh iya, Raditya. Oke. Baik. Berarti yang hadir 31 ya. Jadi di dalam kelas ini ada 30 karena Azam masih ada rapat untuk kegiatan besok. Oke, baik. Anak-anak, pada pertemuan siang hari ini, anak-anak sebelum kita belajar pada pertemuan siang hari ini, pertemuan sebelumnya kemarin masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Tentang amandemen UUD NRI. Ya. Terus kita kemarin juga belajar tentang apa? Keanekaragaman. Hari ini maksudnya ya, kita belajar tentang keanekaragaman. Nah, apa yang kita pelajari terlebih dahulu? Ini nanti ya, kita akan belajar ini. Lah, sebelum Pak Kris ingin lebih detail berbicara tentang persatuan dan kesatuan Indonesia, anak-anak pernah nggak dengar istilah persatuan? Persatuan itu apa, nak? Satu. Kalau kamu ingat-ingat istilah persatuan itu, kalau di Pancasila ada di sila keberapa? Sila keberapa? 3. Coba bacain yang keras. Sila ketiga. Oke, Persatuan Indonesia. Terus selain itu kalau di Pancasila kalian melihatnya dalam Pancasila sila ketiga. Berarti kalau bisa dibilang Persatuan Indonesia, berarti apa artinya, nak? Hah? Menjadi? Hah? Menjadi satu. Terus apa lagi? Hah? Apa? Hah? Andre? Apa persatuan itu, Andre? Hah? 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 Apa? Satu. Bukan dua ya. Kesatuan. Johan? Oh iya, Johan. Kesatuan. Apa artinya kesatuan? Ya, apa? Kesatuan itu apa? Belum pernah dengar istilah arti dari persatuan dan kesatuan? Oke, silakan, Johan. Dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat derajat yang tertinggi dan satu-satuan nasionalnya hanya menjalankan kekuasaan kekuasaan. Ya. Mantap. Ya, jadi kesatuan itu, nak, apa sih? Nah, nanti Pak Kris jelaskan. Ya, oke?
Tapi anak-anak tadi paling tidak di pengetahuan awal sudah paham. Kalau berbicara persatuan kesatuan, rujukannya pada sila ke-3 dalam Pancasila. Mantap. Apa sih nak persatuan dan kesatuan? Kenapa kita perlu belajar ini? Nah, anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 2 ya, kita belajar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan dan merumuskan makna persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bentuk pengertian. Pengertiannya dulu nanti kita belajar, serta arti pentingnya. Selain itu, peserta didik dapat menyimpulkan dan menyajikan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia melalui perjuangan fisik dan non-fisik dengan mandiri. Melalui kegiatan apa nanti kita belajar? Kita nanti akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu Ndre artinya Ndre? Apa Rek? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tak kasih uang. Ayo. Problem based learning. 1, 2, 3. Gak ada yang tahu. Oke. Satria apa? Problem itu masalah, benar. Basic itu apa? Nah, pembelajaran berbasis masalah. Wis tak hitung 1, 2, 3 berarti gak boleh duit ya. Oke, problem based learning berarti anak-anak nanti akan belajar berbasis pada masalah. Masalah apa? Nah, nanti kita belajar, oke? Lah, anak-anak, tujuan pembelajaran ini akan kita capai dengan model pembelajaran problem based learning itu tadi. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, Pak Kris jelaskan terlebih dahulu supaya anak-anak bisa memahami apa sih persatuan dan kesatuan itu. Dengan anak-anak belajar tentang persatuan dan kesatuan ini, anak-anak sudah mencoba menggali wawasan dan harapannya bisa diterapkan di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam keluarga, maupun dari teman-teman kalian yang di masyarakat. Kenapa? Supaya tercipta kehidupan yang damai. Apalagi? Rukun. Ya. Jadi gitu nggih. Ini mentang-mentang kelasnya kelas internasional pakai asing ngantuk semua ini jadinya. Belum makan dah ini? Belum makan semua? Hah? Ditraktir ya? Oke, anak berapa? Dihitung dulu anak berapa. Oh, 31. Ya. Saya cek dulu dompetnya Pak Kris ya. Nanti satu persatu tak belikan ini, permen satu-satu. Oke. Kita mulai pembelajaran persatuan dan kesatuan itu apa sih, Nak? Nah, ini loh. Pertama, pengertiannya dulu. Anak-anak harus paham pengertian dari persatuan. Persatuan itu merupakan perkumpulan dari berbagai macam komponen yang membentuk jadi satu. Misalkan, kalian hari ini membentuk kelompok ini, duduknya berkelompok kayak gini ini namanya persatuan apa tidak ini? Anggap aja ini ya. Persatuan kelompok Dargombes. Nah, misalnya kayak gitu-gitu ya. Kelompok apa jenenge iki? Pauci. Ya, ini misalnya persatuan kelompok apa ini? Kelompok jambu, misalkan. Ya. Misalnya kelompoknya Andre, kelompok apa Andre? Joko Tingkir. Ngombe dawet ta mboten? Ya, misalnya itu. Kamu berkumpul, komponennya sapa ae? Ono Dava, ono Alvin, Avandi, ono Andre, ono Johan, sampai ono? Hah? Faruk? Pano, ya. Misalnya ngelompok kabeh, men diarani persatuan kelompok Joko Tingkir. Gak atik ngombe Oke, paham ya? Berarti komponennya siapa ya? Ono Andre, ono Johan, niku mang ya. Kelompok terus sing kene ono Satria ya dan lain-lain tetek bengek dan lainnya, gitu ya. Kalau dibilang kesatuan,
Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang sudah jadi satu serta utuh. Kamu berkelompok ini kok mendapatkan hasil apa, Nak? Hah? Ilmu ngomonganmu, Dre, mesti wabet, heran aku. Yang lain? Uang. Mendapatkan ilmu hitam, ngawur aja. Yang lain. Kamu berkumpul seperti ini. Pertama, tercipta kerukunan enggak? Rukun itu hasil apa usaha? Hah? Hasil. Hidup yang rukun, hasil ya. Usahanya ngapain? Saling menghormati. Menghormati orang kok ngene terus, Rek. Ya. Nah, kok malah ngombe dawet ngene malah. Kakek mikir ngarai mumet lah ngene ya malah ya. Nah, jadi menghormati. Lah, misal lagi mau sak jejeran lho. Jerongkok-jerongkokan lah, ini berarti belum persatuan. Tapi nek bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, berarti nanti tercipta adik kakak, bestie whatever ya, kesatuan. Paham ya? Dari sini paham ya? Halo? Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya, penting nggak sih persatuan dan kesatuan itu, Nak? Penting. Pentingnya apa? Pertama coba dibaca. Andre, saudara Andre, silakan maju ke depan. Iya. Suaranya yang merdu sekali nih. Arti penting. Yang pertama, baca yang keras. Saudara Andre. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia agar tak mudah terpecah belah. Yuk lanjut. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Oke, lanjut. Prinsip persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, kebebasan, bertanggung jawab, wawasan Nusantara, semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Oke, terima kasih saudara Andre. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Andre. Ya. Arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama tadi apa? Supaya tidak terpecah belah. Berarti harus rukun. Bayangkan anak-anak ya, kalau kita ada di Indonesia, kita punya berapa suku, Nak? 5. Banyak suku. Provinsinya aja 34, ya. Terus habis itu agamanya ada berapa di sini? 6. Yang diakui. Ada berapa? 6. Ada 6 plus 1. Aliran kepercayaan. Itu dasar hukumnya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan misalkan antar agama, antar suku, antar ras saja. Misalkan kamu sama saudara-saudaramu yang di Papua, di apa, kamu ece-ecean kulit-kulitan. Nah, ini akan terjadi pertimbangan. Ya apa sih? Pertengkaran, pertikaian. Ya. Paham nggak? Nah, oleh karenanya persatuan dan kesatuan ini penting sekali supaya tercipta kerukunan, persatuan dan kesatuan. Oke? Yang kedua yaitu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Dulu Indonesia merdeka itu sulit apa tidak untuk mendapatkan kemerdekaannya? Sulit sekali. sangat sulit sekali ya. Bayangkan kita dijajah Belanda berapa lama, dijajah Jepang berapa lama. Ya, kita 1945 baru bisa merdeka. Itu pun perjuangannya dilakukan berdarah-darah. Sudah banyak jiwa yang meninggal, korban jiwa. Ya, ono sing sakit, ada yang mendapatkan pelecehan, dan lain-lain, tetek bengek lah lainnya. Bayangkan itu, Nak ya, perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan negara Indonesia. Lah kebetulan hari ini hari apa? Hari pahlawan. Hari pahlawan ini sumbernya dari perjuangan arek-arek
Surabaya. Di hotel mana? Hah? Grand Heaven. Grand Heaven itu untuk mayat itu. Yang lain? Hotel Yamato. Sekarang kalau pengen ke Surabaya main-main namanya Hotel Majapahit Mojokerto. Iya, Hotel Majapahit. Nah, itu dulu perjuangan yang dilakukan area-area Surabaya dengan digelorakan semangatnya oleh Bung Tomo, ya, sing saiki didadekno nama stadion di Surabaya. Gitu loh, Nak ya. Nah, kalau lihat Persebaya kan kamu masuk stadion Gelora Bung Tomo ya. Nah, kayak gitu, nggih. Yuk, selanjutnya untuk mempertahankan otomatis kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus rukun, tidak boleh terpecah belah. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah setiap warga negara Indonesia harus memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Ya apa sih caranya cek iso tercipta persatuan dan kesatuan? Pertama adalah nasionalisme dulu. Ya. Nasionalisme itu apa, Rek? Paham cinta tanah air. Berbeda-beda, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita dalam satu tanah air, satu perjuangan, satu nasib yang sama, maka kita harus apa? Saling mencintai dan menghormati. Kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya, Nak? Tiara. Hah? Oh, mantap. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Apa? Di syuting. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah kebebasan bertanggung. Anak-anak kalau misalkan nanti menyampaikan pendapat itu bebas apa tidak? Bebas ya. Misalkan Satria berpendapat, Bapak, untuk mewujudkan persatuan kita harus rukun, misalkan kayak gitu. Sangat penting, kata Andre kan begitu ya. Terus Andre bilang misalkan, oh tidak bisa itu, lebih baik kita bertengkar saja supaya tidak terjadi persatuan, misalkan. Lah, kebebasan Andre untuk berpendapat tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti hal itu tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah kamu boleh bebas berpendapat, kamu boleh bebas berekspresi, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Paham gini nggih? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Begitu, nggih. Selanjutnya yaitu anak-anak, selain kebebasan yang bertanggung jawab adalah wawasan Nusantara. Wawasan itu apa berarti? Hah? Pikiran, pengetahuan, ya. Nusantara. Nusantara itu apa, Rek? Daerah di Indonesia. Daerah Mojokerto, Mojopahit, up to you, badi-badiyu lah. Diartikan wawasan Nusantara adalah anak-anak itu memiliki pandangan, memiliki paham yang sesuai dengan ideologi negara, yang sesuai dengan karakteristik warga negara di Indonesia, yang sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Jadi kami itu memahami lingkungan Nusantara ini. Do you understand? Yes. Thank you very much. Up to you, buddy. Artinya apa, Andre? Terserah kamu. Badi-badiyu apa? Badi itu apa? Awak kan ya. You apa? Kamu. Berarti badi-badiyu. Awak-awakmu kan begitu. Terserah kamu, awak-awakmu kan begitu ya. Nah, oke. Next. Semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Proklamasi itu dibacakan pada tanggal berapa? Tanggal. Tanggal tahun. 18. Hah?
17 Agustus tahun 4. Lah, aja nyanyi tambahan. Jadi pada saat itu Soekarno ya yang membacakan didampingi oleh Muhammad. Cita-cita proklamasi adalah apa isinya proklamasi, masih ingat? Lanjut dengan ini. Mengucapkan Oke. Pertama adalah tentang pernyataan kemerdekaan. Tadi nek wis merdeka, ojo dihujat-hujat dengan apa? Jangan dirusak dengan apa? Dengan bertengkar, gitu loh ya. Bayangno, ya. Nenek-nenek buyutmu, ya. Kakek nenek buyutmu berjuang sampai gegeri dengkeken, ya. Loh iya soro rek zaman biyen jelas ya. Mas Pak Kris gak aru tapi koyok iya soro koyok. Jadi harus kalian jaga dengan apa? Hidup rukun. Ya kayak gini loh, rukun. Lah enak sih ya? Enak apa enggak, Andre? Enak. Eco ya, mantap. Nah, harus rukun kayak gini, tidak ada perbedaan gender. Misalkan di kelompok ini ada cowok terganteng sendiri, yang lain cantik-cantik. Enggak apa-apa, bebas, silakan ya. Yang penting bisa bertanggung. Enggak boleh ngawur gitu loh ya. Paham ya? Nah, oke. Kalau di sini sudah paham, kita lanjutkan. Ini adalah macam-macam perjuangan fisik dan perjuangan non fisik. Sebenarnya banyak sekali, cuma ini diambil saja. Dari perjuangan fisik ini kita ambil dari sebelum kemerdekaan, pasca proses kemerdekaan, ya, karena ada serangan dari pihak Belanda untuk memperebutkan Irian Jaya. Yang terakhir yaitu pada masa pasca kemerdekaan. Do you understand? Perang Diponegoro ini adalah perang antara apa? Sekutu, ya. Belanda dengan kerajaan Diponegoro. Kok kerajaan Diponegoro? Coba nanti dibaca lagi ya di rumah ya. Searching, ya, searching. Apa itu perang Diponegoro? Kan gitu ya. Yang selanjutnya operasi Trikora. Trikora itu apa, Rek? Tri itu berapa? 3 loh, iso madal ya. Nek Dui, bukan duit, Dui. 2. Lah, tri ini bukan dari bahasa Inggris, tapi dari bahasa Jawa. Tri itu 3. Ko itu apa? Ko, kepanjangannya apa itu? Komando. Ra-nya apa? Rakyat. Berarti apa Trikora itu? 3 komando rakyat. Pinter. Nah, operasi Trikora ini ya nanti coba juga di searching di YouTube boleh, di website juga boleh ya. Operasi Trikora ini adalah operasi pembebasan Irian Jaya. Irian Jaya itu apa, Nak? Kepanjangannya? Irian artinya apa kepanjangannya? Irian itu sebenarnya hanya akronim. Makanya sekarang kan tidak ada Provinsi Irian Jaya. Adanya Papua. Supaya sesuai dengan kultur dari warga Papua sendiri. Irian itu dulu adalah suatu akronim yang untuk mempropaganda warga Papua supaya lebih memilih Indonesia daripada memilih Belanda. Jadi dulu itu mau direbut sama Belanda gitu loh. Irian itu. Lah, Irian adalah kepanjangannya I ikut, R Republik, I Indonesia, A-nya anti, N Netherlands. Yoi guys. Ya, Irian ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Nah, jadi sehingga dulu Irian lebih memilih bergabung dengan Indonesia. Sekarang menjadi provinsi apa?
Papua. Ya, kemarin baru dimengkarkan lagi ya, Provinsi Papua. Bukan hanya Papua dan Papua Barat, ada lagi provinsi apa lagi gitu ya. Banyak sekali. Nanti browsing-browsing. Apa? Belum, tidak ada deh kayaknya kemarin Papua Timur ya. Coba nanti di browsing-browsing sendiri gitu ya. Harus mandiri belajarnya, nggih. Selanjutnya serangan 10 November 1945 lah. Ketepatan ini. Tanggal berapa ini, Nak? 10 November. Iya. Tadi sudah kita singgung ya. Yang ada di Surabaya. Nggih. Kalau perjuangan non fisik banyak sekali, kayak politik dari organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Ya, ini perjuangan anak-anak muda zaman dahulu untuk mempropaganda, untuk berjuang secara politik supaya kita bisa memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan untuk memerdekakan diri dari penjajah. Dari pendidikannya misalkan dari Ki Hajar Dewantoro. Ini tokoh pendidikan nasional ya. Dengan taman siswanya, KHD itu terkenal dengan pendirian yayasan taman siswanya. Terus juga dari organisasi misalkan Nahdlatul Ulama, ya dia mendirikan pendidikan dari apa itu, madrasah terbawah itu sampai madrasah aliyah gitu ya. Setaunya Pak Kris madrasah ibtidaiyah ya, sampai madrasah aliyah. Tapi kan juga ada TK-nya kan, RA ya, Raudhatul Atfal kalau salahnya namanya ya. Terus Muhammadiyah sama kayak NU, dia juga punya sampai kampus, punya apa, perjuangan pendidikannya itu ya. Terus perjuangan fisik lainnya bisa dari karya-karya sastra seperti dari karyanya Abdul Muiz, Marah Rusli, sama Khairil Anwar. Bagaimana Pak karyanya? Coba nanti browsing ya. Semuanya serba ada di dunia digital. Next, kita lihat konflik berbau sara di Indonesia. Kita tadi kok belajar persatuan dan kesatuan, tapi kok dikasih tahu konflik, Pak? Supaya apa? Supaya kita bisa merefleksikan diri. Ini loh kerugian dari konflik. Nah, konflik itu terjadi karena apa? Nah, coba kita lihat video dalam YouTube ini. Latar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Ayo coba diperhatikan dulu semua. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri, namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GIDI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Koramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIDI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan pengerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian pembangunan rohani Injil Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Kebakaran gereja Aceh Singkil.
Pada 13 Oktober 2015, dua kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Ya, anak-anak, itu tadi adalah cuplikan berita tentang konflik-konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. SARA itu apa, nak? Hah? SARA itu adalah singkatan. Kepanjangannya apa? S. Ya. Suku, agama, ras, antar golongan. Lah, dari beberapa kasus yang terjadi tadi, nak, dari SARA itu, ya, kayak tadi konflik apa? Jamaah Ahmadiyah di Cikesik, ya. Itu karena apa? Konflik agama. Konflik agama saja bisa terjadi apa? Pertikaian, kerusuhan, gitu loh ya. Kenapa? Alasannya adalah Ahmadiyah di Indonesia belum diakui, gitu loh ya, belum sah, paham ya? Dan ada salah satu fatwa MUI juga melarang adanya Ahmadiyah, tetapi tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan pemahaman dan penjelasan secara pendidikan. Terus habis itu tadi gereja Yasmin tadi pendirian ya. Misalkan di lingkungan kalian ada yang berbeda agama, ingin mendirikan rumah ibadah, boleh apa tidak? Boleh lah, itu di situ tidak boleh, tidak diizinkan ya. Akhirnya bentrok ya. Siapa saja kalau sampai berurusan dengan SARA pasti akan tersinggung. Ya enggak? Ayo sekarang misalkan agamamu dihina orang lain, tersinggung enggak? Tersinggung kan? Karena agama itu urusan pribadi, privat, pinter ya. Jadi harus bisa saling menghormati dan menghargai. Habis itu tadi ada konflik apalagi, nak? Ras belum ada ya tadi, belum muncul di berita ya. Antar golongan, konflik antar agama tadi juga termasuk antar golongan bisa juga ya. Kayak golongan Ahmadiyah sama golongan warga tadi. Nah, itu tadi beberapa contoh konflik yang ada di Indonesia. Sekarang anak-anak untuk mempertajam dan memperdalam pemahamannya dalam penyelesaian suatu konflik, Pak Kris kasih LKPD. Kelompoknya ini saja langsung ya. Ini kan kelompok yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Pakai ini aja. Jadi satu kelompok nanti silakan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ini nak pertanyaannya ya, saya tampilkan. Jadi nanti anak-anak satu kelompok silakan browsing ya di internet ya tentang persatuan dan kesatuan. Carilah dan tentukan satu artikel, berarti satu berita tentang konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Anak-anak pernah dengar nggak konflik Sampit? Perang Sampit. Perang Sampit, ada yang pernah dengar? Azam pernah dengar ya? Oke, itu perang antar suku apa? Madura kali Dayak. Ya, Madura sama Dayak itu juga termasuk konflik SARA, suku, antar suku kan ya? Nah, nanti silakan misalnya kamu cari artikel tentang gitu-gitu, konflik Sampit misalkan ya. Ada juga lagi banyak macam konflik yang ada di Indonesia yang tentang SARA. Pak, misalkan saya ambil konflik antar klub supporter sepak bola. Boleh kan, itu termasuk antar golongan. Ya. Atau misalkan konflik yang di Solo, pernah terjadi di Solo ya, antara pribumi dan ras
Chinese ya, sehingga akhirnya terjadi konflik. Itu boleh. Silakan kamu ambil dan analisislah berita itu, informasi itu dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan dengan alur 5W1H. Apa rek 5W1H itu? Pertama adalah apa? What ya? Konflik yang dibahas di mana? Where? Oke. Terus kapan? When, pintar. Terus mengapa? Why? Oke. Dan siapa? Who. Oke, 5W1H itu begitu ya alurnya. Konflik itu jelasin. Tek, 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 tek. Setelah itu analisislah terkait konflik SARA yang telah kalian tentukan dengan memberikan beberapa gagasan minimal 3 alternatif solusi. 3 alternatif solusi dari konflik itu. Konflik itu solusinya harusnya bagaimana? Kan begitu ya. Misalkan kalau sudah terjadi konflik kayak gitu, solusinya apa? Kamu pengen ciptakan apa? Dan nenek banyak lainnya. Nah, itu silakan ide kalian sendiri. Terus analisislah terkait konflik SARA yang telah kalian tentukan dengan memberikan gagasan upaya pencegahannya. Konflik itu kan sudah terjadi. Misalkan konflik itu belum terjadi, upaya pencegahannya yang kalian pikirkan itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah simpulkan terkait konflik SARA yang telah kalian tentukan dengan memberikan gagasan supaya konflik tersebut tidak pernah terjadi di lingkungan kalian. Di lingkungan tempat tinggalmu, bukan di tempat konfliknya. Paham? Oke, nanti kalau masih ada pertinyiin, boleh sambil ditanyakan ke Pak Kris. Oke, silakan sambil browsing-browsing. Saya bagikan LKPD. Nanti saya kasih lembar sticky, dikasih nama kelompok, ditempelkan di LKPD. Oke? Seperti biasa, selesai mengerjakan LKPD nanti, silakan dibawa ke rumah. Bisa dibuat kayak presentasi, bisa dibuat kayak infografis, bisa dibuat video, up to you, body you. Silakan tugasnya. Yang penting hari ini selesai. Setelah itu dikreasikan di rumah, minggu depan terakhir dikumpulkan di mejanya Pak Kris. Hari apa, Nak? Kamis kan pelajaran, Han. Hari Rabu. Oke, sebelum pelajaran sudah harus terkumpul di meja Pak Kris. Oke, silakan sambil browsing-browsing tentang konflik-konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Ini ditempeli ya nanti. Dikasih nama kelompoknya. Ayo, silakan browsing, milih. Hai. Tuh, ayo browsing sih. Ya wes Evan. Dalam? Sampun. Hai. Telepon. Sebab apa? Oke. Mantap, silakan dianalisis. Guyang-guyu ae. Pak Yu. Ayo, silakan cari kasusnya. Konflik sampit itu apa sih? Konflik antar suku sama lah, wes jawab apa kan wisan? Mari ngono untuk menjawab di mana terjadinya? Di daerah? Di kota Sampit. Provinsi? Ngawur. Kalimantan Tengah. Ayo browsing, coba ada infonya pasti di situ. Ayo, coba kelompok ini belajar. Ya, perang Sampit gitu ya. Saya beri waktu 15 menit cukup ya, Nak ya? Kan cuma sederhana aja kok. Iya. Ayo, silakan.
Oh iya 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 iya. Iya. Geng geng geng. Pak, nanti dibaca dengan Pak. Dibacakan di depan. Sudah? Tinggal dikit. Iya. Ntar nggak harus di situ sih. Kamu buat infografis juga nggak apa-apa. Misal kamu hias-hias kayak kemarin loh, bagus-bagus, enak. 7G ya kemarin. Nah, sampai 7H ya kudu isok lah. Wes, sok pacaran aja. Nggak apa-apa. Nanti baca berdua ya di depan ya. Direma. Beda usai. Beda usai apa belum? Dalam. Satu apa sama dengan kita? Oke. Betul. Apa? Konflik apa itu? Nanti kamu bisa buat infografis boleh. Iki lah anak pilihannya. Peta konsep, infografis. Nah, peta konsep cukup ngene tok sih, Nduk. Apa? Konflik dada. Terus gini, seret. Yang ngono tok mean. Ya. Oke? Oke, are you ready? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Belum ya, saya tambahi 5 menit ya, 5 menit ya. Ayo, harus bisa selesai. Ambil poin-poinnya aja lah, nggak usah. Misalnya kamu ngasih solusi apa, pengennya apa? Ya, hidup rukun, saling menghargai, dah gitu-gitu. Nah. Sudah ya? Kelompok sini sudah? Kelompok sini sudah? Kelompok sini? Sudah. Kelompok sini? Sudah. Kelompok sini? Ya, sambil dilanjutkan. Kelompok sini? Hah? Belum. Ya wis, sambil dilanjutkan ya. Tadi ada yang sudah selesai. Berarti tadi kelompok paling depan sudah selesai. Ya. Silakan presentasi terlebih dahulu. Kasus apa yang kalian angkat dan bagaimana kalian menganalisanya? Oke, terima kasih. Silakan maju ke depan. Ya, berdua. Yang keras dong. Awas kabel. Awas kabel. Coba pakai ini, tempelin. Mana? Dah. Penentuan konflik. Konflik ada antara Jamaah Ahmadiyah dengan Aliansi Umat Muslim di Sintang, Kalimantan Barat. Perusahaan Masjid Jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Desa Bali Harapan, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari Jumat 3 September 2021. Konflik tersebut terjadi antara dua pihak, yaitu antara kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam dengan Jamaah Ahmadiyah.
Konflik tersebut terjadi bermula dari surat dari Bupati Sintang yang berisi tentang penutupan sementara masjid milik Jamaah Ahmadiyah pada tanggal 14 Agustus 2021. Dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus Bagaimana 2021. cara kita? Bupati mengeluarkan surat berisi penutupan permanen Masjid Miftahul Huda, masjid milik Jamaah Ahmadiyah, dan dilanjutkan pada Jumat 3 September 2021. Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam melakukan tindakan perusakan terhadap masjid milik Jamaah Ahmadiyah tersebut. Analisis konflik antara Jamaah Ahmadiyah dengan aliansi umat Islam di atas dikarenakan kesalahpahaman terutama dari kelompok aliansi umat Islam yang menafsirkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat, di mana ajaran Ahmadiyah yang telah ditentukan menyimpang dari ajaran agama Islam, sesuai dengan keputusan pemerintah dalam SKB tersebut. Namun tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan perintah surat, yaitu tindakan persuasif, Agak ke sini. yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan serta warga masyarakat tetap menjaga kondisi kerukunan antar umat beragama. Namun masyarakat yang mengatasnamakan aliansi umat Islam tersebut telah melakukan tindakan yang melebihi ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga terjadilah konflik yang melakukan perusakan terhadap masjid milik Jamaah Ahmadiyah tersebut. Alternatif solusi yang didapat untuk mengatasi masalah tersebut dengan satu, pemerintah dan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan terhadap Jamaah Ahmadiyah sehingga tidak terjadi penafsiran yang menyimpang dalam memeluk agama Islam, dengan tidak melakukan tindakan provokatif atau tindakan yang melampaui ketentuan hukum. Upaya pencegahan agar konflik tersebut tidak terjadi. Upaya pencegahan agar konflik antara Jamaah Ahmadiyah dengan kelompok yang mengatasnamakan aliansi umat Islam tersebut supaya tidak terjadi, yaitu dengan menumbuhkan kehidupan yang toleran, dengan menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan, konflik antara Jamaah Ahmadiyah dengan kelompok yang mengatasnamakan aliansi umat Islam merupakan konflik agama yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya kelompok masyarakat yang melakukan tindakan melampaui kewenangannya atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri, berbuat anarkis dan bertindak sewenang-wenang terhadap Jamaah Ahmadiyah. Konflik tersebut tidak akan pernah terjadi apabila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia ini mengedepankan sikap toleransi beragama. Selain itu, sikap yang perlu dikembangkan yaitu nasionalisme. Kedua, sikap tersebut juga perlu ditunjang dengan kebiasaan masyarakat yang demokratis, yaitu kehidupan bermasyarakat yang menghargai pendapat orang lain, serta membangun pemahaman masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga dengan koneksi sikap dan budaya tersebut, tindakan-tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan tersebut tidak akan pernah terjadi, baik di lingkungan kita maupun di negara Indonesia. Ye. Terima kasih untuk kelompok Jerapah. Untuk kelompok jerapah. Sebentar di sini dulu. Kelompok jerapah, kita kasih tepuk tangan atas presentasinya. Ya. Tadi konflik yang ingin ditampilkan oleh kelompok jerapah adalah konflik apa? Konflik apa, Nak? Tadi, Nak, konflik jerapah. Apa? Kelompok jerapah.
konflik antara Jamaah Ahmadiyah dengan Aliansi Masyarakat Islam di Kabupaten Sintang, Kalimantan mana nak? Kalimantan Barat. Lah, selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari anak-anak terkait presentasi dari kelompok ini atau mungkin pendapat dari kelompok ini tentang persatuan dan kesatuan. Oke, silakan. Saya Pak, bagaimana cara Siapa yang tanya? Andre Arsi Ramadhani. Andre. Ye. Oke. Silakan Andre. Bagaimana cara kita di dalam kelas supaya tercipta persatuan dan kesatuan? Oke, silakan dijawab oleh kelompok. Oleh kelompok jerapah. Rukun terhadap di sekolah ya. Kelas di sekolah. Tidak melakukan berantem saat di sekolah. Tidak berantem saat di sekolah. Saudara Andre. Siap. Selanjutnya. Tidak membuli teman dan tidak memanggil teman dengan kata yang tidak sopan. Oke, berarti bisa saling menghargai. Gai. Bagaimana Andre? Sudah puas? Sudah. Mantap. Tepuk tangan untuk kelompok jerapah dan untuk Andre. Ya, silakan duduk kelompok jerapah kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Ya, luar biasa Andre ya. Kamu nanya? Kamu nanya. Iya. Kamu nanya ya. Gitu ya. Oke, baik nak. Nah, dari materi yang sudah kita ulas tadi, untuk kelompok yang lain nanti dikerjakan aja tetap di rumah, dilanjutkan. Intinya Rebo maksimal dikumpulkan di meja Pak Kris. Dan jangan lupa bisa dalam bentuk infografis dan nenek bengek lainnya. Nggih? Harus semenarik mungkin. Yang paling kreatif dan menarik otomatis nilainya semakin tinggi. Dan isi dari percakapan juga harus bagus. Supaya apa? Supaya apa nak? Nilainya bisa maksimal, isinya harus bagus. Kreasinya juga harus bagus. Gitu, Ge? Ge? Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, ayo diperhatikan dulu. Tinggal sedikit lagi. Coba diperhatikan di depan. Tadi kita sudah belajar apa? Konflik berbau sara di Indonesia. Tepuk tangan untuk Andre. Tadi kita juga sudah membahas apa? Persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk Said. Kita tadi juga membahas apa lagi? Hah? Hah? Jangan cengengesan kau. Hah? Iya. Hah? Arti penting dari persatuan dan kesatuan. Nah, tadi coba saya tes lagi. Artinya persatuan tadi apa, Nak? Persatuan dan persatuan. Ayo iso ngekei contoh kalau persatuan mah apa? Persatuan merupakan kumpulan dari bermacam komponen yang membentuk satu. Ya, betul. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Mantap. Selanjutnya yang lain. Kesatuan apa kesatuan? Tiara, kesatuan apa, Nak? Hasil? Hasil ma'asyiral perkumpulan tersebut yang muslimin. sudah jadi satu serta utuh. Loh, ayo sudah ngomong. Yang keras baca deket nik. Apa kesatuan tadi, Nak? Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang sudah jadi satu serta utuh. Ya, betul sekali. Jadi kesatuan itu hasilnya ya, Nak ya. Paham? Oke. Selanjutnya, Nak, tadi kita juga belajar tentang konflik-konflik tadi. Intinya, supaya tidak terjadi konflik, kita harus ngapain, Nak? Melakukan pengamanan. Terus yang lain,
saling menghormati. Terus Saling menyayangi. apa? Tidak. Oh, tidak menghina orang lain. Oke, yang lain? Apa, Nak? Menjaga nama baik orang. Pintar. Intinya adalah, Nak, kalau kita terbiasa hidup saling menghormati dan menghargai antar sesama, ya, pasti akan tercipta persatuan dan kesatuan. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini pasti beragam. Nggak baik. Intinya anak-anak bisa nggak berkomitmen menciptakan kehidupan yang rukun di kelas ini? Halo, anak-anak bisa nggak berkomitmen menciptakan kerukunan di kelas ini? Berarti harus saling menghormati dan menghargai teman. Ya, Dimas ora oleh ngece Andre misalkan, ya. Said ora oleh ngece Tiara misalkan, ya. Harus saling menghargai dan menyayangi serta mencintai. Oke, baik. Itu tadi pembelajaran yang kita lakukan. Yang terakhir, anak-anak, kita refleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak tadi belajar dengan menggunakan model problem based learning. Merasa nyaman atau tidak? Nyaman. Merasa senang atau tidak? Senang. Senang ya, bisa browsing HP ya. Cepet, pengetahuannya langsung cepet dapat ya. Oke, sesuai dengan kebutuhanmu apa tidak? Sesuai. Berarti kalian butuh ya kelas ini untuk hidup rukun. Baik, nanti saya minta 5 atau 10 anak lah untuk mengisi lembar survei tentang refleksi pembelajaran. Oke? Paham ya, anak ya? Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya pembelajaran ini kita akhiri. Silakan yang memimpin berdoa untuk maju ke depan. Siapa? Ya, Rafael. Siapa? Andre. Saudara Andre, silakan maju. Ayo, sinian. Andre, ojo diganggu. Awas ada kabel, Nak. Awas ada kabel. Ke sini, Andre. Kelambimu meledak. Dicepet sih. Dicekelin. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, terima kasih atas pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kita belajar bareng-bareng tadi mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu anak-anak ya. Dan semoga anak-anak nanti ketika dewasa bisa berkontribusi penuh dalam menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pelajaran apa habis ini? Bahasa Jawa apa IPA? IPA, ya sudah Pak Kris keluar ya dari kelas ini ya. Sampai ketemu lagi.